Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang satisfaction atau rasa puasnya wanita, atau pleasure, rasa senangnya wanita. Pentingnya kita untuk merasa puas atau merasa senang sebagai wanita di dalam suatu hubungan yang kita punya. Kemarin waktu aku keluar hiking dengan suami aku, kita sempat berbincang-bincang di dalam taksi dan dia tanya gitu, apa sih yang buat suami itu setia dengan pasangannya gitu. Dan dia mengatakan bahwa laki-laki itu senang kalau misalkan wanita itu, laki-laki manapun ya, bukan hanya suamiku, tetapi laki-laki manapun senang kalau misalkan si wanita itu tahu gimana caranya untuk membuat dirinya merasa senang atau membuat dirinya merasa bahagia. Jadi dalam situasi apapun, wanita bisa menemukan kebahagiaan atau kesenangan atas dirinya sendiri. Kalau misalkan wanita udah ngerasa kayak frustrasi, nggak bahagia dengan apa yang dia punya, itu akan menjadi sulit untuk memberikan kebahagiaan kepada orang di sekitar. Misalnya kalau misalkan kalian punya suami, kemudian kalian juga punya anak, kalau misalkan kalian banyak sekali tekanan yang dirasakan di dalam untuk menikmati waktu dengan anak, menikmati waktu dengan pasangan atau suami itu atau istri itu, ya pasti bakalan sulit gitu dengan pasangan kalian. Dan apa sih yang biasanya yang buat kalau misalkan pria atau wanita itu nggak bisa bahagia, nggak bisa senang dengan apa yang dia punya? Misalnya kalau misalkan di sisi wanita, kalau misalkan wanita itu kehilangan kepuasan atau wanita itu kehilangan kebahagiaan di dalam dirinya, biasanya faktor utamanya adalah karena si wanita ini biasanya ya, kalau misalkan udah menikah, kita lihat contohnya, wanita-wanita ini biasanya mengebelakangi atau kayak mengenyampingkan kesenangannya sendiri, yaitu misalnya dia yang awalnya bekerja kemudian nggak bekerja dan bisa percaya bahwa suaminya yang bakal bertanggung jawab, tetapi ketika di kenyataan udah menikah, suami nggak mampu dong cuman mensupport dia dengan anak. Dan kalau misalkan dia bekerja, misalnya dia punya kesibukan, kesenangannya sendiri, itu kemungkinan untuk memikirkan hal lain yang dimana dia kesenangan kepuasannya udah penuh gitu kan, ya udah puas, sudah banyak, itu nggak mungkin bisa terjadi gitu loh. Dan alih-alih untuk memberikannya ke hal yang lain, biasanya dari kesenangan ini dia bisa ngasih ke misalnya dengan suaminya, kemudian dengan anaknya. Jadi kalau misalnya wanita udah menikah, kalau misalkan banyak wanita berpikir nggak perlu untuk kerja, nggak perlu untuk punya teman dan keluar, kalian itu sebenarnya nggak terlalu jujur dan munafik dengan diri kalian sendiri kalau misalkan kalian melakukan seperti ini. Karena dari pengalaman ya, aku udah dulu pernah menikah, pernah bercerai, kemudian sekarang udah menikah dan alhamdulillah 7 tahun udah bertahan dan tanpa ada masalah. Aku sangat melihat bahwa pengaruh yang namanya finansial atau uang, yang dimana ada kestabilan keuangan yang diberikan bukan hanya dari suami, tetapi juga kamu bisa memberikan kestabilan itu, safety akan finansial, itu penting banget di dalam suatu hubungan. Dan ini yang akan buat hubungan itu jadi langgeng gitu. Karena suami istri sama-sama mengedepankan yang namanya kesenangan, kebahagiaan, gak saling bergantung satu sama lain, tapi ada kemandirian dan tanggung jawab di diri mereka masing-masing. Yang satunya kerja, yang satunya juga kerja, yang satunya tahu kalau misalkan pengen bersenang-senang, misalnya wanita itu kan biasanya suka nge-mall, suka belanja, suka liburan, suka beli baju, suka shopping, dan itu nggak bisa kita pungkiri wanita banyak suka hal-hal seperti ini. Tapi bayangin kalau misalkan kamu nggak kerja, kamu cuma stay di rumah dan dapat uang dari suami kamu. Ya gimana kamu mau mikir untuk menyenangkan diri kamu aja susah gitu loh. Paling ya kamu nonton film Korea, film Netflix, film-film di TV dan sebagainya untuk membuat kamu terhibur. Tapi itu nggak akan cukup karena itu kompensasi. Jadi wanita-wanita yang tahu gimana cara memuaskan dirinya, dia tahu gimana juga untuk menemukan kepuasan ini dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Dan salah satunya adalah harus memiliki pekerjaan. Jadi wanita kalau udah menikah jangan mau give up pekerjaan yang kalian punya dan harus mendiskusikan itu dengan pasangan. Kalau misalnya kalian punya uang sendiri, finansial kalian terjamin sendiri tanpa bergantung dengan suami, itu akan lebih mudah gitu. Kemudian kalian nggak boleh menahan diri untuk merasakan kesenangan. Kalau misalkan kalian punya perasaan kayak sulit untuk membahagiakan diri sendiri, nggak bisa benar-benar kayak memilih apa yang kalian mau, kalian bisa datang ke Gesar, kemudian perbaiki situasi ini di mana kalian kayak nggak terbuka dengan pasangan kalian, di mana kalian kayak nggak bisa sharing dengan pasangan kalian atas apa yang kalian mau, dan kalian nggak tahu gimana cara untuk mendapatkan itu, lebih baik perbaiki dari sejak sekarang. Kalau misalkan kalian punya anak, nggak ada salahnya sama sekali kalau misalkan kalian itu hire yang namanya nanny atau pengasuh untuk anak.
bukan berarti kalian adalah perempuan yang gagal. Banyak sekali perempuan di luar sana mikir kalau misalkan mereka kayak menggaji neni atau seseorang yang mengawasi anak mereka, itu tuh mereka takut akan judgement dari sosial bahwa mereka itu nggak perfect gitu, nggak ideal sebagai wanita. Ya kalau misalnya kita mau cari ideal perfect di dalam hidup ini ya nggak ada gitu. Kita memang nggak terlahir ideal gitu. Dan kalau misalnya kita bisa punya uang sendiri untuk bayar neni, untuk bayar yang mengawasi anak kita ketika anak kita udah grow up, udah lumayan besar gitu, dan kita butuh waktu sendiri dengan pasangan kita atau dengan diri kita sendiri, ini penting banget gitu. Untuk kesenangan, kepuasan kita juga sebagai orang tua, supaya nggak kehilangan masa-masa di mana kita saling sharing, saling jatuh cinta, saling kayak have quality time untuk bersama. Jadi kualitas di dalam suatu hubungan itu harus dijaga dengan cara seperti ini. Makanya fondasi utamanya tadi itu adalah finansial. Kalau misalnya finansial udah ada, itu mudah untuk melihat pilihan, banyak sekali pilihan di kenyataan, bagaimana untuk membuat kualitas hubungan kita dengan pasangan menjadi lebih baik. Dan itu ide-ide seperti ini, ide-ide yang membuat kita kayak mengembangkan diri kita dengan hubungan kita, ide-ide di mana kita pengen membuat diri kita dengan pasangan kita senang, itu biasanya bukan datang dari laki-laki. Wanita yang harus tahu, wanita yang harus menunjukkan niat seperti ini. Kalau misalkan kita nunggu laki-laki, nggak semua laki-laki memiliki kecerdasan untuk memikirkan kesenangan yang pengen dia nikmati dengan pasangannya. Kebanyakan laki-laki ya mikirnya cuma kerja gitu. Jadi kalau misalkan wanita memiliki kecerdasannya sendiri, memiliki sumber dayanya sendiri untuk memikirkan kesenangan atau kebahagiaan apa yang bisa dia share atau dia bagikan dengan pasangannya, dengan anaknya, ini yang lebih menguntungkan, ini yang lebih penting gitu untuk dimiliki di dalam suatu hubungan. Jadi kalau kita berbicara tentang rasa puas, rasa senangnya wanita itu penting, tapi bukan suami atau bukan pasangan kita yang harus provide atau memenuhi ini. Kebanyakan sekarang di sosial wanita berharap bahwa suami aku yang harus tahu kalau misalnya dia pengen aku cantik, dia yang harus membayarkan aku ke salon. Jangan jadi wanita seperti ini. Ya kalau misalkan suami kamu pintar cari duit. Tapi kalau misalkan dia udah miskin, atau dia udah malas kerjanya aja gajinya UMR-nya rendah, ya nggak bisa kamu mengatakan seperti ini, nggak bisa juga memaksakan suami gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen cantik, kamu pengen bahagia, kamu pengen kayak kamu tuh merasa bisa menyenangkan diri kamu sendiri, ya cari duit sendiri. Setidaknya harus memiliki penghasilan sendiri, jadi kamu nggak akan mengharapkan suami. Jadilah wanita yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga, oke? Dan di video kali ini itu yang akan aku bahas adalah tentang rasa puas dan kenikmatan wanita dan gimana kamu bisa mencari dan mendapatkan itu di diri kamu sendiri. Aku harap semoga video ini berguna buat kalian yang ada di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.